Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan mengenai sosialisasi. Pengertian sosialisasi menurut Horton dan Hunt. Sosialisasi adalah proses di mana seseorang menginternalisasikan norma-norma kelompoknya, sehingga muncul diri yang berbeda dan unik untuk individu ini. Sedangkan menurut Charles, sosialisasi adalah proses ketika individu mendapatkan kebudayaan kelompoknya dan menginternalisasikan sampai tingkat tertentu norma-norma sosialnya, sehingga membimbing orang tersebut untuk memperhitungkan harapan-harapan orang lain. Menurut Landberg, sosialisasi adalah proses yang terdiri dari interaksi yang kompleks di mana individu mempelajari kebiasaan, keterampilan, keyakinan, dan standar penilaian yang diperlukan untuk partisipasinya yang efektif dalam kelompok dan komunitas sosial. Menurut Edward S. Greenberg, sosialisasi merupakan suatu proses perubahan dari individu untuk diterima atau sesuai dengan keinginan dari pihak luar dunia luar. Hal itu bertujuan agar ia dapat ikut serta berpartisipasi secara aktif sebagai anggota suatu organisasi. Berikut beberapa tujuan sosialisasi. Yang pertama, mendapatkan hak hidup dengan baik. Setiap individu mendapatkan hak hidup dengan baik di tengah-tengah masyarakat. Hal itu terjadi selama individu tersebut mampu menghayati nilai dan norma dalam kehidupan. Yang kedua, menyesuaikan tingkah lakunya. Setiap individu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan budaya yang dimiliki oleh masyarakat. Individu tersebut berarti sudah bisa dikatakan memenuhi harapan masyarakat. Dalam lingkup masyarakat yang terkait kuat dengan budaya, anggota masyarakat harus bisa mengaplikasikannya sebagai bentuk dan kebiasaan. Yang ketiga, menyadari dan memahami peran dan posisinya. Setiap individu dapat menyadari dan memahami peran dan posisinya dalam masyarakat. Hal itu akan membuat individu tersebut dapat berperan aktif dan positif dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, setiap individu mampu menjadi anggota masyarakat yang baik sesuai dengan nilai dan norma dari masyarakat. Yang kelima, keutuhan masyarakat bakal terwujud dan selalu terpelihara apabila setiap anggota masyarakat memiliki interaksi yang baik. Interaksi yang baik adalah interaksi yang berdasarkan pada pemenuhan peran masing-masing sebagai sesama anggota masyarakat. Fungsi sosialisasi: membentuk pola perilaku dan kepribadian individu berdasarkan nilai dan norma di masyarakat. Dengan adanya sosialisasi akan tercipta kerukunan, keteraturan, dan keharmonisan masyarakat. B. Menjaga keteraturan hidup masyarakat berdasarkan nilai dan norma yang diajarkan. C. Menjaga integrasi kelompok dalam masyarakat. Maksud dari integrasi adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga dapat menjadi satu kesatuan. Jenis sosialisasi. Sosialisasi dibagi menjadi dua. Yang pertama, sosialisasi primer. Sosialisasi primer adalah proses pertama dan utama yang dialami oleh individu. Sosialisasi ini akan memengaruhi kehidupan individu masa mendatang. Tahapan pertama sosialisasi primer adalah keluarga. Ketika masih balita, anak yang belum memulai sekolah akan mengenal keluarga terlebih dahulu. Proses sosialisasi primer ini untuk mempersiapkan anak ke lingkungan masyarakat. Contoh sosialisasi primer adalah bahasa. Bahasa menjadi gejala sosial yang dapat dimengerti, dipahami, dan dimaknai artinya oleh lingkungan dan masyarakat. Ketika anak lahir, dia belum memahami bahasa. Kemudian orang tua mengajari dan mengembangkan bahasa pada anak mereka seiring bertambahnya usia.
Yang kedua, sosialisasi sekunder. Di sini individu memulai proses identitas baru di lingkungan masyarakat. Anak-anak akan mengenal sekolah sebagai lembaga yang mempengaruhi proses sosialisasi. Selain sekolah, sosialisasi sekunder terjadi pada masyarakat, lingkungan, dan kelompok sosial lain. Tahapan sosialisasi. Sosialisasi adalah sebagai proses belajar untuk penyesuaian diri di masyarakat. Proses belajar penyesuaian diri manusia ini berlangsung dalam proses yang lama dan bertahap, sejalan dengan perkembangan pergaulan hidup manusia, yaitu mulai dari tahapan anak-anak, dewasa, dan tua. Tahapan sosialisasi dibagi menjadi 4. Yang pertama, tahapan persiapan. Tahapan persiapan dalam sosialisasi adalah proses yang dialami sejak manusia dilahirkan saat seorang anak mempersiapkan diri untuk mengenal dunia sosialnya, termasuk untuk memperoleh pemahaman tentang diri. Pada tahap ini juga anak-anak mulai melakukan kegiatan meniru meskipun tidak sempurna. Tahapan yang kedua, tahapan meniru. Tahapan ini merupakan langkah kedua dari tahapan pertama, yaitu anak mulai meniru dengan baik atau sempurna. Pada tahap ini, anak sudah dapat memahami perannya, dirinya, serta apa yang diharapkan dan dirinya dan peran yang dimiliki orang lain. Pada tahap ini, anak sudah dapat membedakan individu berdasarkan statusnya, seperti paman, bibi, kakek, nenek, tetangga, dan guru. Tahapan ketiga, tahapan siap bertindak, gamestek atau peniruan yang dilakukan sudah mulai berkurang dan digantikan peran secara langsung dan dimainkan sendiri dengan penuh kesadaran. Kemampuan menempatkan diri pada posisi orang lain pun meningkat, sehingga memungkinkan adanya kemampuan bermain secara bersama-sama. Dan tahapan terakhir yaitu tahapan penerimaan norma kolektif. Di tahap ini, seorang telah dianggap dewasa, dapat menempatkan dirinya pada posisi masyarakat secara luas. Di tahap ini, seseorang juga dianggap telah mampu mengambil peran-peran yang dijalankan orang lain dalam masyarakat. Agen sosialisasi. Berikut beberapa agen sosialisasi. Yang pertama, keluarga. Keluarga sebagai agen sosialisasi memainkan peran luar biasa dalam proses sosialisasi. Keluarga adalah agen sosialisasi pada seorang individu. Keluarga memiliki kontrol informasi atas anggotanya. Keluarga sebagai masyarakat kecil berperan sebagai jalur transmisi antara individu dan masyarakat. Agen sosialisasi ini melatih generasi muda sedemikian rupa sehingga dapat mengambil peran orang dewasa dengan cara yang tepat. B. Teman sebaya. Teman atau kelompok sebaya dalam sosialisasi adalah kelompok di mana peran anggotanya memiliki beberapa karakteristik umum, seperti usia atau jenis kelamin. Ini terdiri dari anak-anak satu zaman, teman-temannya di sekolah, di taman bermain, atau bahkan di jalan. Anggota kelompok sebaya berada pada tahap sosialisasi yang sama. Mereka secara bebas dan spontan berinteraksi satu sama lain. Anggota kelompok sebaya memiliki sumber informasi lain tentang budaya dan dengan demikian akuisisi budaya berlangsung. Mereka melihat dunia melalui mata yang sama dan berbagai sikap subjektif yang sama. Yang C. Agama. Agama memainkan peran yang sangat penting dalam sosialisasi. Agama menanamkan rasa takut dalam diri individu, sehingga ia menahan diri dari kegiatan yang buruk dan tidak diinginkan. Agama tidak hanya membuat orang menjadi religius, tetapi juga mensosialisasikannya ke dalam tatanan sekuler. Yang terakhir, institusi pendidikan. Lembaga pendidikan tidak hanya sebagai tempat belajar akademik saja, tetapi juga menanamkan konsep waktu, disiplin, kerja tim,
kerjasama dan kompetisi. Dengan cara ini, lembaga pendidikan berada di samping keluarga untuk tujuan sosialisasi anak yang sedang tumbuh. Lembaga pendidikan merupakan sosialisasi yang sangat penting dan sarana yang digunakan individu untuk memperoleh norma-norma dan nilai-nilai sosial. Kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan tadi adalah sosialisasi ditempuh seorang individu melalui proses belajar untuk memahami, menghayati, menyesuaikan, dan melaksanakan suatu tindakan sosial yang sesuai dengan pola perilaku masyarakat. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.